Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi kelas 2 semester 2. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 1. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Raden Roro Hidayati Pratiwi. NIM 20180150066. Kelas 4B. Kompetensi inti. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Kompetensi inti 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar. Pertama, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.10, mencerminkan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. 4.10, menulis teks dalam menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Yang kedua, pada mata pelajaran matematika 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.6, melakukan pengukuran panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan sehari-hari. Yang ketiga, pada mata pelajaran SPDP 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Indikator pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.10.1, menemukan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca. Yang kedua, 4.10.1, membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mata pelajaran matematika 3.5.1, mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. 4.5.1, membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Mata pelajaran SBDP 3.2.1, menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berirama 2. 4.7.2, memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berirama 2. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang keempat, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital
atau nama Tuhan yang benar. Yang keenam, siswa dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketujuh, siswa dapat menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana, berirama 2 dengan tepat. Yang kedelapan, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berirama 2 dengan benar. Apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Ya, benar sekali. Merapikan tempat tidur, membantu orang tua, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Di gambar pertama, Udin terlihat sedang membantu ibu yang sedang memerlukan bantuan di dapur. Salah satu aturan di dalam rumah adalah saling membantu setiap anggota keluarga. Jika ibu memerlukan bantuan, maka anggota keluarga yang lain bisa ikut membantu. Dan begitu pula jika kamu memerlukan bantuan, maka kamu bisa meminta bantuan anggota keluargamu. Jangan lupa dengan bahasa yang sopan dan disertai kalimat permintaan tolong. Di gambar pertama, Udin juga menerapkan sikap hati-hati karena Udin belum terbiasa menggunakan pisau. Maka Udin membantu ibunya dengan cara mengupas sayuran saja. Sikap hati-hati merupakan aturan dalam keselamatan. Lalu kita perhatikan gambar kedua. Di gambar kedua terlihat Udin menutup pintu terlebih dahulu sebelum Udin bermain keluar. Sikap hati-hati seperti itu merupakan contoh dari aturan keselamatan. Selain itu, Udin juga meminta izin dahulu kepada orang tuanya, lalu mengucapkan pamit ketika akan keluar rumah. Jika kamu bermain ke rumah temanmu, kamu juga harus seperti Udin, memberitahu kabar orang tua tempat kamu akan bermain. Lalu kalau kamu akan terlambat datang ke rumah, kamu pun harus mengabarkan. Di rumah teman kamu juga harus menjaga sikap dan sopan santun. Nah, yang ketiga terlihat Udin sedang berada di angkutan umum. Dan Udin juga menerapkan aturan di perjalanan dan aturan keselamatannya, yaitu dengan menggunakan sabuk pengaman. Jika kendaraan umum yang kamu tempati menyediakan sabuk pengaman, maka kamu harus memakainya. Jangan lupa berdoa dan tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya selama berada di dalam angkutan umum. Misalnya mengganggu penumpang lain yang sedang beristirahat, bernyanyi-nyanyi keras saat penumpang lain sedang tidur, atau berlari-lari di kendaraan umum yang sedang melaju. Kalian jangan melakukan itu ya. Dan di gambar keempat, Udin juga mematuhi aturan di jalan, yaitu Udin menggunakan zebra cross. Di gambar keempat, Udin dan temannya, mereka ketika menyeberang menggunakan zebra cross. Tapi sebelumnya pasti Udin juga memberikan aba-aba dengan tangannya bahwa ia akan menyeberang. Sikap hati-hati Udin dari gambar pertama sampai keempat harus kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu aturan dalam keselamatan. Amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Kalau kalian perhatikan, ini adalah kegiatan Udin di pagi hari. Jamnya berbeda-beda. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Pukul berapa Udin pulang sekolah? Tentunya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus bisa membaca waktu. Bagaimana cara membaca waktu? Jarum panjang menunjukkan menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Perhatikan gambar
jam berikut ini. Jarum pendek menunjukkan angka 6. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 6. Jarum pendek menunjukkan angka 7. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 7. Jarum pendek menunjukkan angka 11. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 11. Jadi, Udin sarapan pagi pukul 6. Udin berangkat ke sekolah pukul 7. Udin pulang sekolah pukul 11. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul karena lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makanan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat sesuai ejaan bahasa Indonesia atau EBI. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Pada kalimat apa maksudnya, huruf A ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital karena terletak di awal kalimat. Dia membaca buku. Huruf D ditulis besar karena letaknya di awal kalimat. Kita bekerja keras. Huruf K pada kalimat kita bekerja keras ditulis besar karena terletak di awal kalimat. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf P pada kalimat pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam ditulis besar karena terletak di awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Amir Hamzah, huruf A dan H ditulis besar karena nama orang. Dewi Sartika, huruf D dan S ditulis besar karena nama orang. Halim Perdana Kusumah, huruf H dan P ditulis besar karena nama orang. Wage Rudolf Supratman, huruf W, R, dan S ditulis besar karena nama orang. Jenderal Kancil, huruf J dan K ditulis besar karena julukan. Dewa Pedang, huruf D dan P ditulis besar karena julukan. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya, Islam, huruf I ditulis besar. Al-Quran, huruf A ditulis besar karena kitab suci.
Kristen. Huruf K ditulis besar karena nama agama. Alkitab ditulis besar huruf A-nya karena kitab suci. Hindu, huruf H ditulis besar karena nama agama. Weda, huruf W ditulis besar karena kitab suci. Allah, huruf besar ditulis pada huruf A karena Tuhan. Tuhan, huruf T ditulis besar karena Tuhan. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Tanda lebih besar berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda lebih kecil berarti tekanan nada lemah. Artinya dari tekanan nada lemah perlahan-lahan menguat. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat menyembunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Beberapa contoh alat musik ini misalnya drum, maracas, simbol, tamborin, timpani, triangle, konga, timpani, kastanyet, rebana, tifa, dan kendang. Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. 1. Semua keluarga Udin selalu mematuhi aturan di rumahnya. Hal itu bisa membuat suasana di rumah menjadi nyaman, kacau, ramai. Wah, ternyata benar, menjadi nyaman. 2. Melaksanakan aturan di rumah perlu dikerjakan dengan cepat, ceroboh, hati-hati. Yah, ternyata salah. Yang benar adalah hati-hati. 3. Jarum pendek pada jam menunjukkan ukuran menit, detik, jam. Ya, ternyata benar. Jam. 4. Jam di bawah ini menunjukkan pukul
2, 4, 6. Wah, ternyata benar. Menunjukkan pukul 4. 5. Huruf besar juga disebut dengan A. Huruf kapital, huruf alenia, huruf Latin. Ya, benar sekali. Huruf kapital. Perlu diingat kembali, kita sudah belajar mengenai aturan keselamatan di rumah dan perjalanan, mengenai waktu, mengenai huruf kapital dan tanda baca, mengenai lagu-lagu dengan tekanan nada kuat dan lemah serta alat ritmis. Referensi saya mengambil dari buku tematik kelas 2 semester 2 tema 8. Penulis Faisal, tahun terbitnya 2017 dengan judul Keselamatan di Rumah dan Perjalanan. Diterbitkan di Jakarta, penerbitnya Intan Pariwara, dan saya mengambil dari web dengan alamat berikut ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.